Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ada pertanyaan? Tadi dikatakan boleh berdoa bikin dia bangkrut, bikin dia sakit bertahun-tahun dan seterusnya. Apakah ini bukan termasuk mengatur Allah? Ada contoh. Siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas. Adapun menyerahkan kepada Allah, mau dibikin apa dia, ada contoh juga. Siapa? Ashabul Ukhdud tadi, ya. Yang pemuda yang akhirnya dipanah itu. Ya. Kan pemuda ini ketika diikat, dibawa oleh para Al-Guju, mau dibawa ke puncak sebuah gunung, lalu disuruh untuk kembali ke agama semula. Kalau tidak mau dibantingkan ke jurang. Pemuda ini berdoa, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Selamatkan aku dari mereka ya Allah dengan cara terserah Engkau. Ini menyerahkan kepada Allah. Untuk tidak menyerahkan kepada Allah, ada salah satunya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas dizalimi, difitnah, beliau berdoa kepada Allah, doa buruk. Muslim dia, ya, yang didoakan buruk Muslim. Ya Allah, panjangkan umurnya, panjangkan fitnahnya. Nah, ini kan tidak menyerahkan kepada Allah. Kalau menyerahkan kepada Allah, ya Allah, balas kedoliman dia kepadaku di dunia, terserah Engkau, gitu. Sa'ad bin Abi Waqqas menentukan. Maka kita boleh, yang terbaik serahkan kepada Allah. Yang terbaik serahkan kepada Allah. Dan orang ini akhirnya umurnya tua, nggak mati-mati, sampai jalannya bongkok, matanya tertutup oleh kelopak matanya, saking tuanya. Dan dia mundar-mandir di jalannya, dibikin mainan sama anak-anak, kayak orang gila itu. Dan kemana-mana dia mengatakan, aku seperti ini, terkena doanya Sa'ad bin Abi Waqqas, mendolimi, memfitnah Sa'ad bin Abi Waqqas. Bagaimana hukum dalam Islam bagi istri yang gemar meninggikan suara dan bersikap kasar kepada suami? Bolehkah dicerai? Boleh. Suami tidak akan ditanya, apalagi oleh hakim, ya, kenapa engkau menceraikan istrimu? Ya. Maka ketika seorang suami menceraikan istri, ya dia berhadapan dengan Allah saja. Ya, apakah dalam rangka mendolimi istri atau memang pantas dicerai? Artinya secara hukum hakim tidak bisa menghalang-halangi. Kenapa engkau ceraikan istrimu? Kecuali teman ayah ibu, tentu ya ngobrol-ngobrol ya boleh-boleh aja. Kenapa dicerai? Gitu. Beda dengan istri, beda dengan wanita. Ketika dia ingin pisah dari suaminya, dia harus bisa menjawab pertanyaan hakim. Kenapa? Kalau jawabannya syar'i, bisa. Kalau jawabannya tidak syar'i, tidak bisa. Beda dengan suami. Ya. Bolehkah jika setelah maghrib saya langsung menjamak isya karena khawatir di perjalanan tidak mendapatkan? Kalau ini terjadi di dalam kota, ya, di Jakarta ini, antum sudah puluhan tahun hidup di Jakarta, saya kira pertanyaan ini tidak tepat. Ya, kan kita bisa mengira-ira nanti isya sampai sini, maghrib di sekitar Sudirman, Tamrin, atau di kantor, nanti isya kira-kira di Kebayoran atau di Tanah Kusir atau di mana. Kan memang kita apal sehari-hari. Nah, kecuali yang barusan di Jakarta atau safar gitu.
Saya kira kurang tepat ya. Sebagaimana Ibnu Mas'ud merubah bacaan at-tahiyat sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah bisa disimpulkan bahwa boleh menyeru kepada orang yang tidak mendengar asalkan dia masih hidup? Tidak. Tidak. Walaupun masih hidup, tetapi kok ada di Mekah sana, ada di Surabaya sana, ada di Makassar sana, ibu kita misalnya, tanpa telepon, tanpa apa, kita panggil-panggil, nggak boleh. Nggak boleh. Kan suka ada itu ya, mungkin dia dizalimi oleh suaminya, dia mengadu ibu, padahal ibunya ada di Makassar sana, nggak boleh. Ibunya harus diganti dengan Allah. Allah Maha mendengar. Ya Allah, tolonglah saya. Ya Allah, hentikan kedoliman suami terhadap diri saya, begitu kira-kira. Tidak boleh manggil-manggil ibu, kecuali nelpon. Oleh itu ya, menyeru orang yang tidak di hadapan kita, itu namanya berdoa. Dan berdoa tidak boleh dipanjatkan kecuali kepada Allah. Apakah benar istri itu cerminan suami? Bisa ya, bisa. Karena laki-laki baik akan mendapatkan istri yang baik. Ya. Istri yang baik akan mendapatkan suami yang baik. Oleh karena itu, orang-orang Rafidhah yang menjelek-jelekkan, mencaci maki Aisyah, bahkan dibilang wanita lacur, secara tidak langsung orang-orang Rafidhah ini menuduh Rasulullah sebagai laki-laki yang buruk, dan jelas ini kufur. Tapi ini tidak semuanya, itu aglabiah. Ada perkecualian. Siapa perkecualian? Siapa perkecualian? Nabi Lut, jelas kan? Apakah kita meragukan kesolehan, ketakwaan, keilmuan Nabi Lut? Lihat istrinya, ahli maksiat, kufur. Kenapa? Segala sesuatu pasti ada perkecualian. Paglabiahnya seperti itu. Ya. Ada istilah istri durhaka. Apakah ada juga suami durhaka? Ya, kalau dia tidak mau ngasih nafkah. Kalau durhaka ini kan bahasa Indonesia ya, kita nggak tahu terjemahan dari apa. Ya, maksiat mungkin ya, atau dolim mungkin ya. Durhaka ini kan bahasa Indonesia sekali lagi. Ya harus diambil padanan syar'inya apa? Maksiat, dolim. Kalau dolim ya jelas. Berapa banyak suami yang mendolimi istrinya? Nggak salah apa-apa, dipukul, ditendang, tidak memberikan nafkah yang cukup, padahal dia kaya. Nah, jelas itu dolim. Kalau mau dikatakan durhaka. Wallahu a'lam. Iya, itu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.